Hello guys, how's going? My name is Lee Karpai. Welcome to the RN Pods. Itu cerita aja di PewDiePie guys. Nah, pada RN Pods kali ini kita bersama dengan salah satu tamu yang gua respect lah istilahnya. Ini respect gak tuh? Kita ada Halo perkenalkan diri. guys. Halo guys, kenalin nama gue Dava, gue temen sekolahnya Rekar. Dia. Nah, Tadi gue jelas pengen gue nanya nih respect kenapa nih? baru awal-awal. ya alasan gue respect lu, orangnya gue bisa lihat lu tuh kayak speak up gitu. Itu orang-orang yang gue suka kayak gitu dong, berani speak up. Nah udah. Lebih ke bacot sih kayaknya, bukan speak up gue. Anjir. Nah, sekarang coba Dap, lu alasan lu lah kenapa milih Smakbo Dap. Kan banyak nih SMA lain, kenapa lu jatuhnya ke Smakbo? Sebenarnya alasannya klasik sih ya. Alasannya tuh alasan umum kenapa orang mau masuk ke SMK Semak Bogor ini tuh karena gue pengen kerja. Udah sebenarnya itu doang. Gak yang karena tuh Semakbu tuh wah apa sekolah nomor 1, sekolah vokasi terbaik, enggak gue pengen kerja. Udah itu doang sebenarnya. Sekolahnya bagus lagi, terus gue masuk sana hoki banget kan, sayang banget kan ada sekolah terkenal bagus, mau kerjanya gampang, gue keterima masuk situ. Itu sih sebenarnya. Oh, oke. Terus kayak lu ngerasain gak sih kayak kan di SMP nih, lu tuh pasti beda dong sama Smakbo. Jadi kayak ada shock culture gitu. Kayak beda banget gimana sih lu ngadepinnya gitu Dap? Ngadepinnya sih emang ini ya, dijalanin aja sih ya. Apalagi yang paling beda tuh kayak gue kan SMP tuh gue dulu nggak terlalu, gue berteman, cuman gue yang nggak yang kayak sekarang gitu. Sekarang kan gue bener-bener temenan sampai main kemana gitu. Terus tuh nggak, gue tuh sekedar cuman kenal kayak gitu. Sekarang tuh kan uh, pertemanan itu dibutuhkan di sini tuh. Soalnya kalau lu nggak bertemanan, lu nggak bisa bertahan hidup di sini. Ya gak sih? Kalau kayak saya gini nih, lu mau ngerjain tugas sesuatu pasti lu kan bukan ini tuh pertemanan, maksud gue di sini dibutuhkan tuh bukan berarti gue memanfaatkan teman ya, maksudnya ya namanya juga manusia gitu kan ya, saling membantu lah satu sama lain, pasti kayak gitu kan. Mau ngerjain tugas harus bareng dia. Itu sih yang bikin beradaptasinya, karena keadaan gue jadi harus beradaptasi dan alhamdulillahnya bisa. Itu sih keren. Iya ya. Itu juga kayak gua rasain kayak Smakbo nih anak-anaknya kebersamaannya tinggi gitu kayak. Iya. Walaupun aneh-aneh jujur. Cuma Memang juga ada yang nyeleweng juga ada. Yang nggak jelas ada, ngerti lu? Yang beneran pinter ada, yang so pinter. Tapi nggak ada dia flat aja. Iya sumpah beneran, yang flat ada, yang garing ada, yang lucu ada. Tuh guys, dengerin stigma Smakbo tuh nggak semuanya rajin gitu kayak kutu buku, enggak aja. Ada yang kutu buku tapi bego. Iya. Sebelah aja nggak boleh gitu bego. Tapi emang ada. Emang ada aja. Sebelah. Terus anjing kocak ya. Nah tuh, itu alasan gue kayak respect sama lu tuh gitu, kayak bisa gitu kayak speak up kayak gitu. Gak bego itu gibah anjing. Aduh. Tapi ini Dap, apa? Kan kita nih 4 tahun ya. Menurut lu kelas yang benar-benar paling capek gitu
Di kelas Hmm, berapa dah? capek ya. Kayak lu gini kayak sampai enggak, lu mah enggak kayak gitu ya orangnya, enggak kayak enggak itu enggak sih kayak Ada. Mungkin di nah, setiap kelas, di setiap apa ya, di setiap tingkatan lah ya, bukan kelas ya. Di setiap iya. tingkatan tuh ada titik di mana capek gitu. Ada titik di mana gue pengen pengen nangis aja gitu. Nggak pengen, gue nggak pernah kayak pengen ngundurin diri, pengen Iya. pengen DO, nggak pernah sih. Cuman males ngejarnya gitu loh. Kayak misalnya lu pernah kan sakit gitu ya kan, Mm. sakit terus pas pas masuk ternyata teh gue belum lab ini, belum Oh tugas ini, iya. aduh kayak rasa pengen nangis aja. Cuman kalau gue mikir lagi, buat apa bego? Nangis kan nggak Betul. menyelesaikan masalah nih. Yang lu Hmm. harus hadapin ya udah terabas aja apapun. Jadi gue waktu itu kalau misalnya kayak gitu, udahlah nggak usah mentingin nilai, yang penting beres. Nah, biasanya tuh gue kayak gitu tuh. Setiap tingkatan Hmm. pasti ada sih. Tapi yang kalau yang paling capek menurut gue kelas kelas 11 ya. Soalnya kan Iya. kelas 12 juga capek. Cuman keburu corona kan UN. Jadi Iya. gue nggak ngerasain itu. Kelas 14, kelas 13 sekarang juga di rumah terus. Kelas 11 sih, soalnya kelas 11 kan labnya banyak ya. Terus Iya. sering cabut tuh gue di kelas 11 itu. Capek. Itu tuh kelas 11 tuh paling seru tapi paling capek juga. Cabutnya berapa Iya. kali itu ya Allah. Itu sebenarnya capek yang bikin kita-kita sendiri juga anjir. Tapi emang Kita yang setuju bikin. sih. Kayak transisinya tuh kelas 10 ke kelas 11 kan beda ya. Dan kayak Iya, 10 iya, iya, iya. cuma satu lab gitu. Tiba-tiba Iya, katanya iya, kan iya. 11 santai. Tapi Iya, katanya santai ya. Anjir, taunya ya volume, MB, belum KKP, belum LB-nya, belum mm-mm. AI. Hmm, itu sih. Seru tapi capek. Ya, itu sih kelas Belum 11. ngedengerin paparan ngomong. Tit. Enggak. Aduh, aduh sakit perut. Eh, Belum Oke, harus dap. ketemu Pak. Aduh, jangan deh. Udah. Skip. Gimana ya? Gimana? Terus kan tadi kan tingkatan yang paling capek gitu. Kan Hmm. tapi kan menurut lu nih, bisa nggak sih lu Hmm. ngomong kayak tingkatan kelas yang paling menurut lu nggak bisa dilupain lah? Sama Kayak kelas 11 juga. kelas 11 ya? Kalau kan kelas 11 kita sekelas ya. Guys, jadi kalian Nah, belum tahu, gue sama si Babes. Babe gue nyebutnya kalau Rekar itu di kelas gue. Soalnya perawakannya kayak babe-babe. memang itu panggilan. Kelas 11 kan ya. Kelas 11 tuh apa ya? Guru-gurunya sih lebih ke guru-gurunya tuh lebih santai. Nggak yang strict banget gitu guru-gurunya. Terus teman-temannya juga sih yang mau main kemana-mana hayu, tapi kalau misalnya kita nggak main gak diomongin. Nah itu yang paling gue enak sih sebenarnya. Ya kan, jadi kalau misalnya gue nggak main, cuman kayak lu mah udah gitu doang tuh, nggak yang kayak Iya, iya. gue nggak benar denger itu ke kuping gue kayak isi Dava tuh gini gini gini. Itu tuh yang bikin gue respect sama kelas 11 sih. Kayak Iya sih. itunya sih. Wali kelas yang nggak dapet. Iya, ajib bener. Wali kelasnya sampai gue cabut cuman ditanyain, kamu cabut ya? Sampai digituin gue, ya Allah. Kamu tadi abis Jumatan nongkrong di sini ya? Gitu. Kenapa nggak masuk pelajaran Bu Septi? Aduh Bu, hujan Bu, padahal panas. Memang saya ini, tapi itu serunya ya. Itu serunya. Iya sih dap. Gue kayak ngerasain Kalau apa? lu yang paling seru menurut lu kelas berapa? Iya, Sama. kelas 11. Gila sih. Gimana ya? Gak bisa dibilang lagi lah. Gak bisa Iya, dideskripsiin juga kayak pokoknya terbaik lah gitu. iya benar-benar. Bukan berarti kelas 10 nggak enak, kelas 12 nggak enak kan. Ini Iya, mah yang paling enak gitu ya. iya dong. Enak tuh kelas 11. Sampai sekarang Nah, lagi masih ini. masih Hidup. keinget terus anjir kayak Iya, apa ya, kebersama. Gimana ya? Iyalah kebersamaan gitu. iya. Itu sih keren abis. Kedupan dan
Oh iya, kedupan, ya Allah, kedupan, naik kocar kacir kan jadinya. Kicir, kocar kacir apaan anjing. Kicir lo naik tornado kagak pada nangis. Ke Istana Boneka ada yang nangis. Itu suatu hal yang sangat aneh gitu. Si Kira ini ya, coba kalau si Kira dengerin podcast. Kenapa, Ri? Kenapa coba? Kenapa harus nangis di Istana Boneka? Tapi tuh kayaknya gara-gara lu sih, Be. Gara-gara lu sih masih Adam sih waktu itu. Kan di Istana Boneka udah tuh kapalnya kecil ya, digoyang-goyangin. Mungkin kan dia takut itu ya. Iya. Takut banget iya sih ya. Nyemplung. Seru banget ih film Corona. Iya anjir. Asli sih bener. Terus. Iya ya. Wow. Nah, tadi kelas dap. Sekarang kita ke lab. Oke, lab. Oke. Menurut lu lab yang enak, lab yang paling santuy di mana? Paling santuy. Kalau yang paling santuy, nggak tahu ya, semua lab nggak ada yang santuy kali ya. Tapi kalau menurut gue paling enak itu yang paling gue kerja di labnya tuh rapi gitu ya. AI 2 kelas 12. Iya ya, kelas 12 AI 2 ya. AI 2 ya, kelas 12. Soalnya enak aja gitu kerjanya rapi kan di AI, di lab AI. Terus spektro AS, spektro kan seru banget gitu loh. Kayak cuman gitu-gitu doang, masukin dibaca seru. Sama apa ya? Volume nggak sih? Ambil gue cabut. Volume bener. Kalau santai ya volume santai, bener. Volume santai banget tuh. Miss Melly digoyang. Bukan Miss Melly-nya, maksudnya Miss Melly ngomong goyang kayak gitu loh. Aduh. Anak kelas 11 sekarang nggak relate gak sih? Iya iya sih nggak relate ya. Kan dia nggak masuk. Kasihan banget anjir. Udah nggak masuk, Miss May-nya udah nggak di follow. Wah, itu udah nggak di volume ya? Baru tau gue. Di AI kan, kalau nggak salah di Anjir, primadona itu, aduh. Primadona volume. Primadona volume sampai lagunya kan ada tuh. Digoyang, aduh ya Allah. Dikocok, ayo kocok terus. Iya. Gitu kan. Apanya, Bu? Wah. Pokoknya nggak tegang lah. Ketegang. Iya, nggak tegang. Tegang sih gua. Goblok. Nah, ininya tegang, apa nggak tegang? Cuman jiwanya nggak tegang. Cuman ada yang tegang, tapi nggak tahu apa. Udah kita apa ini kan sejenak. Nah, kan di Smartphone ya ada sistem remet nih Dap. Nah, oh iya. Remet pertama kali remet apa yang lu rasain Dap? Kayak wah, gua kayak males banget gini remet gitu, atau kayak udahlah gitu aja. Ya udah gitu, kalau remet mah ya udah. Pertama kali remet, sebenarnya kan remet di Smart. Gue kan di SMP juga ada remet, cuman remet di SMP tuh nggak yang se-hype. Dia kan sini hype banget ya, kayaknya. Iya. Remet tuh salah satu bagian dari kehidupan. Remet di sini tuh kayak hype remet banget. Gak afdol. Iya, nggak remet gak afdol. Apalagi nggak remis. Waduh. Gue pas remet dari kelas 10 ya, gue remet KD-KD-an. Tapi gimana ya? Males, cuman itu tuh udah yang kayak udah pasti gitu loh. Kayaknya gue dari awal pas belajar KD 1 kan ya. Butuhin ngejelasin, oh remet gue nih. Gue pas dia ngejelasin aja dalam otak gue udah, ini berarti nanti gue liburan masuk nih kayaknya gue remet nih. Udah gak masuk anjing kata gue. Ya udahlah, pas remetnya ya udah remet aja. Karena itu bagian dari kehidupan. Terus kayak ini nih, sebenarnya males itu terjadi. Nih guys ya, males remet itu terjadi ketika lu baru tahu lu remet.
Tapi ketika lu tahu temen-temen lu remet juga, nggak jadi sedihnya. Betul sih. Ih, Ya, gue remet. Lu remet kagak? Ya, gue juga remet. Oke, salaman. Itu. kalau Kecuali yang nggak remet gimana? Nggak relate dong. kalau yang nggak relate, yang nggak remet mah, lu belum semak bu sejati lu berarti. Semak bu sejati tuh remet. Ada Mau gitu ya. UTS, iya anjing. Ada pasti kayaknya ada deh. Walaupun UTS doang gitu, pasti ada remetnya. Kayak kemarin Kimur tuh, remet seangkatan. Gila sih. Parah sih. Ah, jadi gitu. Pas remet Iya, dap. gitu. Nah, Gue nggak kan yang apa, nggak yang straight banget. Gue harus nilai bagus gitu. Walaupun remet, ya sudah. Yang penting ini sih, karena yang menurut gue ya, yang nggak bisa ngikutin smak gue tuh bukan yang bego, yang males. nah, setuju. Gue juga ngeliat lu tuh intinya lu teh easy going aja gitu. Anjing kata gue teh. Easy going, gue easy Seneng, money, anjing. seneng gue ngeliat lu tuh. Asli. Aduh, ya Allah. Gue mah nggak pernah ngomongin kebaikan di depan lu, dap. Nggak mau. Lebih baik ngomong kejelekan di depan lu. Kejelekan Anjing. lu di depan lu, kebaikan lu di belakang lu. Bagus kan? Asik. Tapi Keren, bener, bener. Tapi emang iya dong. temen tuh harusnya gitu, bener. Manis di Nah, depan, pahit di belakang. itu apa dong? Kalau misalkan manis di depan, tai di belakang. Cepu. Iblis biasanya. Uh. Udah lah. Nah, lu hobi lu apa sih, dap? Di semak gua. Hobi Ada gua hobi nggak? ada hobi gue tuh sebenarnya futsal. Gue tuh futsal for life dari SMP. Cuman mati di Smakbo. Ya udah akhirnya gue menemukan hobi lain. Ada sih gue hobi lain, nyanyi. Gue Sekarang adalah hobinya apa? nyanyi. Duh. Walaupun suara gue jelek ya. Suara gue udah kayak kodok kejepit. Tapi yang penting pede sih. Itu yang gue liat dari lu. Iyalah. Iya, betul, betul. Anaknya pede Pede. banget anjing. Iyalah. Enggak sih, gue lebih ke nggak tau malu. Itu next levelnya pede. Next level pede anjing emang. Berarti gue nggak tau malu dong, aduh. Terus, dap. Ayo Apa kita tuh? lanjut lagi. Berarti Oh, sama hobinya. ada lagi. Hmm. Main PUBG Mobile, anjay. Iya. Lone FYI, chicken bos. FYI aja nih guys. Kalau gue Lone main chicken PUBG bos. Apa? enggak. Ya dulu mah Pasti terus panik aja. dulu mah terus dulu guys. Gila. Sekarang jago guys. Pas gue sekarang jago, dia pensiun. Aduh, aneh guys. Kita Tapi dulu enak ya mabar ya. Gue iya dulu sih. nggak tahu tuh KD itu apa. Ini apa sih, ngekill banyak tuh. Harus ngekill banyak, harus apa? Mungkin Ratain musuh, harus teriak. kita deketnya gara-gara PUBG juga nggak sih, dap? Iya ya, gara-gara PUBG juga ya. Padahal main PUBG seru-seruan doang gitu loh, nggak yang apa namanya? Nggak yang eh, harus main serius gitu, kayak pengen turnamen gitu. Kan dulu mah modenya apa sih, mode malam, ada yang mode malam. Iya, Zaman-zaman ini yang Alan Walker ya kita mainnya dulu ya. iya bener. Alan Walker parah. Iya anjir. I'm sorry but masuk mobil tuh suara itu anjir. Itu best season sih kata gue. Iya. Belum apa sih? Belum berat juga. Iya, belum berat, terus lawan-lawannya masih nggak susah. Sekarang Berarti susah banget asli dah. iya tah? Udah Jago-jago nggak tahu anjir. sih. Cheater gimana sih? Cheater sekarang enggak, gue udah jarang sih ketemu cheater sekarang, paling di Sunhawk sih. Cheater aneh-aneh anjing cheater. Sobat gue. Ada cheater apa lah, nembak
pohon. Kayak sekarang mah Seneng skillnya lah. ada kayak Juksi nih. Oh, enggak sih, enggak lah, Oh enggak Jux enggak. lah. Raiden, anjing, Raiden nih bos, Raiden nih bos, macem-macem, meloncikan. Nah, itu tadi hobi lu berarti. Udah. Yoi, udah apalagi ya. Terus sama Aduh, pandemi ngapain lu? ya itu main PUBG, nyanyi cover-cover lagu, Makan, terus minum. makan, minum, video call sama anak-anak kelas 11, gibah. Enggak, gue gibahin artis, enggak gibahin hidup, Oh, lagi gimana? gibahin orang siapa. Cari Gimana aman, artis? guys. Cari aman, guys. Gue tahu tuh. Mau gimana kan? Jadi nanti yang nonton podcast lu teh, ih si Dava berarti ini yang sering ngomongin gue, nanti kayak gitu lagi. Enggak guys, gue tuh gak pernah ngomongin orang, kecuali dia melakukan hal bodoh. Enggak lah, Tapi enggak. kayak manusiawi nggak sih kayak bukan nggak tahu ya. Kadang kita tuh kayak nggak sengaja atau sengaja kita gitu pernah ngomongin orang, ya nggak sih? Iya, iya, iya. Itu, iya, iya, benar-benar. Gue sih kalau disengaja, bukan disengaja ya, siapa ya? Ngomongin berdasarkan emosi sih nggak pernah ya. Paling ngomonginnya kayak apa ya? Mengkonfirmasi sih, lebih mengkonfirmasi, bukan menjudge. Kalau judge kan kayak, dia tuh gini ya. Emang kalau gue tuh pasti kayak nanya dulu kayak, emang dia ininya kenapa, gara-gara apa, kayak gitu-gitu tuh paling gue. Iya, iya. Enggak Lu bukan ngejudge. tipe judge. Iya, bukan tipe yang emang bego dia mah, nggak kayak gitu. Emang dia kagak belajar, misalkan kayak gitu. Ya. Ini lebih kayak gitu sih gue. Nah, oke. Tadi. Nah, ada rencana lu nih. Ya, Lu aduh, kan kata lu kan alasan lu nih ya. ya. Kayak tadi kerja. Mm-mm. Sekarang emang sekarang masih mau kerja gitu setelah lulus atau mau Ah, kuliah? ih, keren banget pertanyaan lu. Sumpah dah, suka gue. Gue pengen tahu. Itu dia tuh. Harusnya kan ini nih yang gue masih gue pikirin. Soalnya gue kerja pun gue nggak punya apa-apa, ya gak? Karena Iya. kelas 12, kelas 13 saja yang notabene-nya harusnya itu kelas dimana kita tuh udah kayak ini dunia kerja tuh bakal kayak gini, ya kan? Itu di kelas 12, di kelas 13 tuh harusnya tuh yang materi-materinya itu udah materi-materi setara kuliahan gitu lah. Tapi kita kan dapat materinya, cuman praktek nggak ada, belajar di rumah masuk aja kagak, gua off cam kalau lagi zoom, kadang-kadang live, terus masuk lagi pas udah mau beres, kan gitu. Jadi mikir lagi. Iya sih, cuman kalau kerja gue belum punya apa-apa. Cuman gue ada pikiran kuliah. Cuman kalau misalnya untuk kerjanya gue bakal tetap nyoba sih. Maksudnya bakal tetap interview dulu, bakal tetap nyari lowongan dulu. Hmm. Cuman Tapi berarti lebih masuk akal lagi kalau misalnya gue ini sih kuliah dulu. lu sekarang tapi lebih ngintiin kerja dulu. Mimpi masih tetap pengen kerja. Heeh. Cuman gue realistis gitu. Gue belajar, gue lagi belajar dikit-dikit buat inilah SBM lah. Heeh. Tapi mimpi tetap kerja. Oke, oke. Nah, guys, Kalau gimana? di sini taruh dah. Kita kedatangan Aduh. anak yang telat nih. Maaf guys, Taylor selamat. Falcon. Maaf guys, selamat. Tuh guys, Lord Falcon telat guys. Marahin nanti ya. Anjir, kenapa harus Lord Falcon sih namanya? Ya, emang cumur we si Babe mah. Cuma Nih Wan, tadi kan kenapa Lord Falcon? kita nih lagi ngebahas rencana si Dapak nih kan. Tadi udah dijawab tuh. Setelah lulus kan gimana? Dia mau stay di kerja atau di kuliah? Dijawab kan, tapi pengennya di kerja. Cuman ya gimana ya? Kelas 12-13 ini kan kita tuh nggak terlalu nggak terlalu paham kayak. Soalnya kan sekolah aja Tutup. lu tahu sendiri gitu kan. Padahal ini kan akhir-akhir gitu yang menentukan kita kerja atau enggak. Terus ditanya tuh, lu gimana?
Ya nggak Iya. dap. Menurut lu masih worth it gak sih kalau misalnya kita langsung kerja? Apa emang lebih worth it lagi kalau kita kuliah dulu? Oh, menurut Iwan, menurut gua, Menurut lu? kalau menurut gua sih kalau untuk sekarang ya kayaknya lebih masuk akal ini sih kuliah kayaknya. Maksudnya Setuju, gue setuju. apalagi nambah skill. Kalau kuliah Ya. sih lebih akademik ya, tapi gak menutup kemungkinan misalkan lu ambil kimia juga kan praktek-praktek lagi kan. Hmm. Itu apalagi sih itu sih mendingan kuliah sih. Dia lebih mempersiapkan diri lagi. Iya sih, gue juga ini sih realistis sih mempersiapkan gue belajar lagi buat SBM nanti. Kalau gue gimana ya? Yang Tapi gue tuh Pengen jadi masih pengen. gue tahu sih jalan dulu kayaknya lu mau jadi pro player, Beh. Nggak gitu. enggak gitu. Oh iya, apa mau jadi pro player aja ya? Iya bener sih ya. Gue masuk di Getron, anjing di Getron lawan Chicken, anjing keren gak tuh? Tapi gue lebih ke yang pengen bukan pro player sih dong. Apanya tuh? Ya, yang punya, Oh streamer. yang punyanya Yang gitu. punya. Oh iya. Enggak Lu gimana ya? punya tim e-sport Iya gitu ya? gitu. Soalnya kan game gue tuh gak PUBG doang. Jadi kayak pengen, gak tahu pengen cerita gue itu sih. keren Salah satunya. keren. Nah, berarti, berarti gitu. Lu tuh yang nanya lah. Gue ada tadi. Tadi udah kuliah. Oh iya. Lulus kan, rencana Ya, lulus. Tapi pilihannya masih bimbang berarti ya lu ya? Entah kuliah. Enggak, kayaknya bimbang sih enggak ya, cuman tetap ikut SBM dulu gua pasti. Oh, coba semuanya lah gitu. Iya, nyoba semuanya lah. Coba semua kemungkinan. Oke. Tapi misalkan kuliah lu ngambil apa nih? Masih satu arah lurus apa mau belok gitu? Realistisnya mah kalau lurus nih ya, gue sebenarnya ada dua pilihan ya, lurus belok. Cuma kalau belok tuh gue kalau belok nih gue pengen masuk perfilman. Widih. Cuman pasti terbentur sekolahku terbentur izin orang tua kalau bahasa sinetron. Pasti pasti itu sih, pasti orang tua sih kalau ini pasti disuruh yang pasti aja lah, ngerti sih lu? Nah, Lagi bener. ngapain sih film anjir, jelas aja kagak nih gue mau main apaan, ganteng-ganteng segala part 2 kan gak mungkin kan. Tekim sih paling gue ngambilnya teknik kimia. Oh, berarti lu udah inilah ya, udah searching gitu. Tekim tuh gimana? Belum, cuman dari ada temen, bukan temen sih, kakak kelas yang gue tahu gitu, yang di Tekim kayaknya seru aja gitu. Tapi katanya susah, tapi kayaknya seru. Ya, kalau kan gue kebetulan nih sepupu Tekim juga nih kan, UI kan dia. Waduh, ini nih. Tapi katanya sih lebih banyak fisikanya sih. Jadi kalau ada embel-embel teknik emang lebih banyak fisika. Kalau kimia itu kayak pelengkapnya aja gitu. Justru lu harus GG di fisika gitu. Iya. Terus misalkan lu mau maksudnya melanjutkan yang kita nih, maksudnya kalau masuk nggak terlalu kaget sama fisikanya, itu di ilmu apa sih, kimia murni deh. Kimia murni, iya. Kalau kimia murni gue udah banyak denger tuh dari ada juga tuh kelas 62 kan kakak kelas kimia murni. Kalau kimia murni bener kimia sama teknik lingkungan juga katanya masih sejalan lah. Kalau teknik lingkungan juga iya. Masih smakbol lah gitu ya. Iya. Si smakbol gitu. Kalau udah, karena gue denger cerita sepupu gue tuh prakteknya tuh kayak ini loh tuh. Kalau teknik gue tuh kayak lebih bikin pabrik nih. Jadi bukan proses, jadi kayak ngelit mesin-mesinnya gitu. Kita ngitung berapa bahannya segini. Sampai kan lagi tugas akhir nih ya. Suruh ngerancang pabrik loh teh. Sampai dari awal sampai ngolah limbah deh kalau nggak salah. Itu kayak arsitek nggak sih? Enggak sih, gue kira itu
teknik sipil anjing. Oh itu mah beda lagi sih. Ini benar-benar lu disuruh milih apa ya? Kayak bahan dasarnya apa, produk akhirnya apa lah, cara bikin itu gimana. Iya, gue ngerti Tapi dalam tekniknya. skala pabrik tapinya. Iya. Lebih ke teknik Iya. gimana ya? Ke kimia, ke teknik yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau gambarannya mah teknik kimia murni itu yang apa sih ngedesain produknya nih, skala lab. Kalau si teknik kimia itu kayak merealisasikan dalam skala pabrik, jadi dalam skala besar gitu. Itu deh yang gue dapat gambarannya. Iya. Beratnya kalau kimia murni ini pemerintah, kalau teknik kimia ini elit global, anjay. Bahasan anak kuliah, guys. Waduh, elit global. Konspirasi. Berarti itu jawaban lu ya. Apa tadi kata? Jurusan yang lu mau lah ya, rencana ya. Oh iya, tekim atau film ya. Tekim atau film, ya betul. Terus lu tahu nggak sih kayak kita nih kayak ada di Indonesia nih setiap tahunnya ada aja kayak jurusan paling edgy gitu. Tahu nggak sih edgy tuh? Iya, yang paling wow gitu, paling gue nih kayak gitu. Iya. Dulu itu tuh kalau 2000 berapa ya? 2000 yang DKV itu jurusan paling edgy gitu. Oh, iya. Tapi DKV sampai sekarang masih ya? Masih yang ya? Lu kalau mulai muncul berapa ya? Dibilang kayak DKV gini-gini kayak orang-orang banyak ngomong. Iya. Kok emang kalau DKV itu ngapain sih dia? Itu tuh setahu gue emang kayak desain banyak lah, ngedesain semuanya kayak. Ya. Terus kuliahnya juga katanya ada yang gini, gue taunya bikin yang itu garis. Garis lurus tanpa penggaris, harus garis gitu. Oh, Nirwana. Harus lurus gitu. Nirwana. Gue pernah lihat. Iya gitu. Gue nggak bisa berarti. Bikin lingkaran tuh. Harus benar-benar bulat gitu. Koplak, bukan koplak ya? Enggak gitu anjir, Bay. Kalau gue ke situ gitu. Gimana? Gue nggak bisa mikirin gitu. Masuk ya lo. Nggak tahu juga sih. Tapi kalau gue kan sempet nyari tuh di DKV ya. Lebih ke ngedesain kayak lebih ke iklan sih. Bentuknya tuh nggak cuma dalam visual doang ya. Tapi bisa kadang dalam bentuk film juga emang ada pelajarannya gitu. Jadi semuanya dipelajarin gitu. Mungkin yang garis-garis itu basic lah. Ya itu yang memang awal-awal gitu katanya sih. Iya sih benar sih. Biasa teman-teman gue yang kayak hobinya gambar, terus hobinya ngedesain, tuh ada yang masuk di kafe banyak sih. Ya emang pilihan sih itu. Iya. Cuma gue pernah dengar ya di kafe gitu biasanya kerjanya nanti apa sih namanya? Kalau misalnya freelance. Iya, freelance ya. Iya. Iya sih ya. Itu tapi kalau freelance gitu gajinya gede anjir. Tergantung ininya ya. Juga sih. Nggak sana. Iya. Kayaknya awal-awal kayak harus jual nama dulu teh, kayak buat harus struggle dulu buat kita membuktikan kita gitu. Kayak kualitas lu gimana? Gitu. Baru harganya inilah. Ya. Gambar gue bego dari dulu sumpah dah. Gue pernah yang ngejiplak gue dapet 70 apa 60 gitu deh SD. Ngejiplak loh segitu. Sumpah. Gak bohong gue. Gambar-gambar apa sih gue? Masih kelas berapa tuh? SD gue kelas 5 apa kelas 4 gitu. Pokoknya ada. Jadi tiap minggu tuh ada suruh gambar gitu. Terus gue bingung kan kehabisan cara. Masa gunung lagi, sawah lagi. Segitiga kotak anjing. Gue bikin pesawat tuh. Ada tuh buku gambar dulu. Buku gambar kayak di majalah gitu. Buku gambar Bobo ya kalau nggak salah, lupa namanya. Di gue cobek, gue jiplak kan. Gue taruh tuh di belakangnya. Bergambar kan. Gila keren banget gambaran gue. Kata gue gitu kan. Gue kasih ke gurunya.
gurunya, ih pinter ya kamu, 60 tapi anjing kata gue. Tapi SD emang gitu ya, Emang gak bakat. kayak Iya ya. gini, Apa? kayak gambar tuh, kayak gambar nih gunung dua. Iya benar. Gunung Kenapa dua. gitu emang Banten. kayak template. Aksesorisnya jalan, kalau nggak mobil. Itu aksesoris paling bagus tuh. Aksesoris kalau ada tambahan tuh. sawah. Jalan, iya ada sawah. Anjir. Anjing sih itu kan. Bagus tuh. Nah, nih tadi bridging dikit nih. Tadi kan SD nih, Dap. Ah, Cita-cita SD lu atau cita-cita masa kecil lu waduh. masih sama nggak sama cita-cita lu sekarang nih? Wah, itu tuh. Oh iya boleh. Bisa dibilang ya. Menurut gue ya, cita-cita masa kecil itu buat gue bullshit ya. Gila. Karena Kenapa nih? No offense karena nih. karena pas no offense nih, karena pas kecil tuh gue tuh nggak yang mikir apa ya, pengen jadi apa gitu. Gue ini aja yang keren aja gitu, yang kan dulu tuh pilihannya dikit gak sih, kayak lu cita-cita lu dokter, astronot, terus apa lagi tuh, dokter, astronot, apalagi cita-cita Tentara kecil teh. paling Oh, polisi gitu. tentara, Pilot. pilot, Iya. masinis, kayak gitu-gitu anjir. Gue cita-cita gue jadi dokter, soalnya gue dulu, oh ini nih gue mencerita nih, jadi dulu tuh gue kan kalau sakit nih, nah gue harus ke dokter. Gue nggak tahu gue bisa, kalau bisa sakit gue ke dokter sembuh, cuman ketemu dokternya doang, nggak dikasih obat, sembuh. Ih gila, keren habis nih dokter kata gue. Gue pengen jadi dokter udah tuh TK gue ada wisudanya, kayak pakai baju kayak toga gitu, kayak anak kecil gitu. Muhammad Dapa Farika ingin menjadi dokter, anjay. Gue naik TPD, sekarang mah ih buru-buru gue jadi dokter anjing. Kalau tulisan gue kayak dokter ya, gue akuin. Cuman otak gak nyampe gue jadi dokter. Aduh, anjir. Lama lagi sekolah dokter ya. Ya, iya, lama-lama. Ada tuh di Tok-Tok, gue pernah dengar tuh. Bisa kalau misalkan lu mau dapat gelar ini, sekolah ini 4 tahun, sekolah ini 3 tahun, anjing gue kapan nikahnya? Tuh gue. Ya. Gue kapan nikahnya kalau gini? Iya. Dokter. Aduh. Lanjut dong. Dokter. Tanya. Oke, next ya. Tadi kan cita-cita nih. Kan cita-cita dulu mungkin sekarang udah berubah ya. Berarti udah lu berubah. punya inilah, maksudnya entah yang buat berubah lu apakah ada kejadian ataupun ada seorang inspirasi lu gitu yang merubah mimpi lu, atau enggak inilah hidup lu apa lagi sih, lebih mungkin berperan lebih besar dalam hidup lu, siapa atau kenapa gitu. Waduh. Jadi guys ya, pertanyaannya semakin lama semakin berat guys ya. Oke. Saya semakin harus berpikir ya guys ya. Orang Indonesia. Semakin malam semakin on. Semakin malam ini deep. Iya, harus. Gue apa ya? Gak ada sih ya. Gue makin dewasa ini kayak makin ini aja. Kan gue bisa jajan mulu nih. Jajan tiap hari tuh pasti dikasih duit jajan. Nah, gue tuh suka mikir gini, nih, mampu gue dapet duitnya dari mana ya? Kerjanya kerja apa gitu? Gimana caranya gue bisa ngasilin duit gitu? Tapi gue nggak harus sekolah tinggi-tinggi, ngerti gak sih lo? Gimana caranya gue bisa cepet ngasilin duit, tapi gue nggak sekolah tinggi-tinggi. Nah, jadi Dimas Kanjeng Dap. Enggak gitu anjing ilmu persugihan gue nggak setinggi itu anjing. Gue Dimas Kanjeng gitu. Iya sih, kalau jadi Dimas Kanjeng enak banget ya. Gandain duit. Tapi dia tangkap polisi gak sih dia? Tangkap udah. Tangkap lah. Iya. Dulu kan. Bego banget emang. Udah back to laptop. Back to the topic. Oke guys. Jadi guys ya, terus ini nih ada. Mungkin gue sering ketemu di YouTube tuh, ketemu sukses before 30. Ya. Ya, terus. Nah, pokoknya dari umur, dari apa ya, pas gue SMA tuh gue kayak mikir, kan bentar lagi gue kerja nih. Nah, gue tuh nggak mau, gue tuh pengen hidup mandiri gitu loh, pengen apa ya, pengen punya rumah, pengen
hidup hidup sendiri gitu, nggak mau ke di rumah, nggak mau gue di rumah lagi gitu. Gue mikir, aduh gimana ya, gue kerja apa ya, misalnya kayak gitu kan. Eh, Cita-cita yang paling mungkin dan menurut gue apa ya, menurut gue bisa menghasilkan ya berwirausaha, kayak jualan, dagang gitu sih. Karena pikiran gue yang udah mulai dewasa sih kayaknya, yang bikin gue berubah cita-cita gitu loh. Nggak yang cita-cita gue pengen masuk apa gitu, kayak pengen jadi wirausaha aja, jadi pengen ini nih, kalau ininya ya, bahasa simpelnya, cita-citanya ya pengen punya duit banyak. Ya. Apa? Pengen punya duit banyak. Iyalah. Gila. Simpel itu sebenarnya cita-cita gue. Kok Nggak ada sih yang ngerubah. similar? Sis. Iya. Mungkin ada, cuma nggak bisa disebut. Ya. Ada sih. Gua ada. Nggak anjing, gue ketemu lu gue pengen jadi ini, pengen jadi pro player anjing. Gitu sih. Enggak. Emang anjing. Enggak. Terus dulu ih, gila, HP si Babe kentang tapi mainnya jago. Udah. Gue juga pengen kayak gitu. Tapi kentang. Terus, berarti kan tadi kan kejadian kan. Terus, lu punya role model nggak? Role model Nabi Nggak. Muhammad SAW. Oh, subhanallah ya Allah. Allah. Role model. Role model gue Jangan Nabi Muhammad lah, itu idola kaum Iya, muslimin lah ya. udah pasti ya, udah pasti Iya. itu ya. Itu harus. Gak ada sih ya. Jujur gue nggak tahu loh kayak gitu-gitu, maksudnya. Gue suka ngeliatin orang gitu ya, suka apa ya, kayak Arif Muhammad atau siapa gitu. Cuman kalau yang idola yang gue jadi pengen kayak dia, nggak ada sih. Gue pengen, karena gue percaya gitu ya, setiap orang tuh punya jalan suksesnya masing-masing gitu. Karena gue nggak pengen sukses yang setinggi apa gitu, gue pengen bahagia gitu aja. Kalau gue punya duit terus gue bahagia, gue ya udah gitu aja. Lebih pengen bahagia sih. Nggak ada role Berarti, model siapa ya gitu. nggak ada ya. Siapa? Nggak ada. Role model lu, iya lu gitu, diri lu sendiri, anjay. Iya, anjay. Keren juga lu. Iya, bener. Role model gue itu kalau gue kaca nih misalnya, lu keren anjing. Tapi gue sering gitu langsung good mood. Iya sih. Itu iya sih benar. Pas gue kayak gitu langsung, tadinya bad mood langsung jadi mood, dopamin gue naik banget. Udahlah. Wow, dopamin. Wow. Dopamin gue juga naik anjing. Tapi kalau ketemu cewek, iya. Maaf guys, itu bercanda guys ya. Belicingan aja guys ya. Kasih tahu guys kebucinannya. Waduh, coba tuh, coba tidak. Anjing. Tapi taruhan. Sebelum pertanyaan selanjutnya. Ini nih. Gue tunggu. Kenapa ya? Si dapat nih dari dulu, dari kelas 10 sebelum gua kenal lu. Tapi gua tahu pacar lu siapa. Anjir. Kenapa ya? Sumpah itu terjadi ya. Banyak yang tahu sebelum MPLS. QR tuh kan baru masuk pertama kali ya. Nah, si ini nih, aduh, sebut nama, jangan aja sebut nama ya. Si ini gua. Iya. Itu ditanya tuh pas lagi di QR, lu cowoknya si Dava ya? Ceweknya si Dava ya? Langsung digituin deh, kayak kenapa dia taunya tuh ceweknya Dava, kenapa nggak jemput nama dia gitu? Kok nggak ke gue nih, adik kelas nih. Ada nih 65, kan gue 64, 65 ya, 65. Tiba-tiba kan gue lagi foto-foto tuh sama temen-temen kelasan gue. Gue minta fotoin lah dia, gue kenal soalnya dia ini 125 kan gue ininya. Terus pas lagi foto, Kak ini ya pacar Kak ini ya. Kata gue, kenapa yang diinget harus itunya coba.
gitu ya gue. Depan ganteng bisa kayak gitu kan enak ya. Ini kenapa harus ini? Tapi nggak apa-apa sih. Mungkin memang itu yang menurut gua kayak terlihatnya Dap. Tapi kan gue nggak Kalau ganteng kan relatif nih ya. Iya. Iya. Relatif. Enggak sih, ganteng itu relatif. Ya, oke. Relatif. Ya udahlah ya gitu lah ya. Tentang itu mah. Iya. Itu asik-asik aja pertanyaan daripada keras terus gitu. Lanjut dah. Oke, lanjut. Lebih berat lagi nih. Menurut lu definisi kedewasaan tuh gimana, Dap? Aduh. Jadi guys, ini belicingan yang tadi tuh masih gue pikirin sampai sekarang ini tuh udah di ini ya sebenarnya tadi ya. Gue pas Udah lagi diberi. udah di brief ya guys ya. Tapi gue masih belum dapat jawabannya. Kedewasaan ya. Definisi kedewasaan itu ini kalau misalnya gue mikir dikat aja biar kayak gue mikirnya cepet gitu jadinya. Nanti kalau gue lama mikirnya dikat biar gue kelihatan mikir cepet. Lu kan spontan uhuy. Kedewasaan itu kalau ini sih kalau lu bisa apa ya, dewasa ya. Lu bisa enggak gue tahu nih. Dewasa itu ketika lu bisa apa ya? Gimana ya? Nunggu nih. Gimana ya? Kayak lu apa ya gue nyebutnya? Nggak dendaman. Sesimpel itu sih buat gue. Nggak dendaman, nggak nyari kesalahan orang lain, nggak terus mengerti keadaan orang lain, bisa bersimpati, bisa berempati gitu. Lebih ke wise ya nggak sih? Iya, lebih ke wise gitu, lebih ke lu nggak, misalnya kalau ada orang melakukan kesalahan nggak langsung lu judge kayak oh mungkin dia ada apa kayak gitu. Ada faktor lain lah ya. Iya, lebih ke bisa mikirin orang lain, gak mikirin diri lu doang gitu. Itu sih level dewasa. Definisi kedewasaan itu di saat, berarti gimana ya kalau cara panjangnya? Saat lu bisa mengerti keadaan orang-orang di sekitar lu. Nah, mungkin kayak gitu menurut gua. Mantap anjir. Yes. I got the point sih. Iya, keren gitu. Tapi Dok, menurut lu kedewasaan tuh berbanding lurus sama usia nggak sih? Enggak dong, itu enggak. Kalau berbanding lurus, iya, menurut gua iya. Kalau misalnya bisa di apa ya? Kalau dewasa itu bisa disandingkan dengan usia, terus itu gimana ya? Misalnya kayak emang ada orang-orang yang masih umurnya lebih muda dari gue tapi dia lebih dewasa, ada. Cuman menurut gue seiring bertambahnya umur, orang-orang tuh bakal bertambah dewasa. Karena kalau semakin lu bertambah umur, berarti lu semakin punya pengalaman yang banyak kan. Dalam setahun aja, gak usah setahun deh, 6 bulan. Pasti 6 bulan itu lu dapat suatu masalah, dapat suatu pengalaman. Itu pasti lu jadi improve, jadi lebih dewasa. Menurut gue kalau berbanding yang udah kita menurut iya lebih ke ya pandangan masing-masing. Soalnya kan kata gue bisa dibilang kedewasaan itu dibagi kayak dua gitu. Ada dewasa secara biologis, ada dewasa secara sosiologis gitu. Oh iya nggak sih? Biologis kan misalnya udah coli. Astagfirullahaladzim. Ya omongin lagi. Ya kayak gitu dah, kayak dewasa biologi belum tentu sosiologisnya dewasa gitu. Nah, tapi ketika dewasanya dalam sosiologis menurut gua kadang-kadang biologisnya dapat nggak tahu sih ya. Tapi kebanyakan juga ada yang kayak gitu. Tapi ada yang juga yang masih muda tapi sosiologisnya dewasa ada. Iya, setuju. Tahu lah itu otak gue gitu.
Tapi kayaknya ya. Tapi gue setuju sih kayak untuk berbanding lurus juga Ya, kadang kedewasaan. gue biolog kayaknya otak gue dewasanya di biologis duluan deh. Tiba-tiba dong anjing. Anjir, jujur amat. Terus. Pacar gue kelas 5. Gue kelas 4 SD aja udah pacaran ya. Gue berarti udah dewasa secara biologis dong. Apa? Kelas 4 SD? Gue udah pacaran gue. Iya kan, berarti dewasa secara biologis. Gue coli umur berapa ya? Memang yang lu pikirin pas itu pas pacaran tuh apa? Seru aja gitu kan, chatan gue, BBM-an. Kan BBM tuh ya, BlackBerry Messenger. Wajib tuh. Masang status, tope-lope. Wajib aja dulu. Berarti itu ya bisa dibilang itu sih memang biologis. Tapi kalau sosiologis mah mikirin ke depannya nggak sih kayak nanti gimana? Ya kalau itu lama tuh, yang lama tuh. Iya. Menjalin, pokoknya gimana ya, menjalin sebuah ikatan tuh bagaimana gitu. Bisa kayak dewasa secara sosiologis. Dewasa cara pemikiran lah ya. Kan itu mah kayak SD juga bisa dibilang cinta monyet. Iya, cinta anjing. Terusin, Man. Oh, kira lu lagi deh. Next. Kan tadi terbuka ya, mau kuliah atau kerja. Iya. Tapi menurut lu, aduh apa tadi? Skill itu mirip gak sih sama hobi? Apa sih? Ini gue ngerti dah poinnya. Terus lanjutin. Maksudnya skill yang lu punya itu sama hobi yang lu punya itu harus ini gak sih maksudnya? Sama gitu atau enggak? Gimana? Ya mungkin kayak ketika lu coba punya hobi buat futsal. Terus skill menurut lu itu skill bukan? Menurut gue sih bukan ya. Skill bukan, karena skill itu kan kemampuan ya. Iya, kalau misalnya cuman pusing pertanyaan. Kalau pertanyaan cuman skill itu hobi, iyalah, karena lu hobi lu pasti harus punya kemampuan untuk melakukan itu. Tapi setinggi apa kemampuan lu, skill lu setinggi apa ya, nggak semua orang bagus juga di hobinya. Karena hobi itu gue sih nggak menting. Kalau hobi itu biasanya nggak mentingin skill sih ya, karena hobi itu lebih ke biar seneng gitu gak sih. Gue seneng sama sesuatu, akhirnya gue lakuin walaupun kemampuan gue nggak bagus-bagus amat di situ. Gitu sih. Main bola nih misalnya, gue hobi main bola, tapi karena seneng aja gitu. Udah dapat bola gue tendang, walaupun tendangan gue diketawain orang gitu ya, tapi karena seneng aja nendang bola, ya kan, kayak gitu sih. Benar jadi beda kayak gitu menurut gue mah. Yang membuat kita bahagia, hobi itu ya. Iya, hobi itu yang membuat kita bahagia. Tapi hobi lu jangan mainin cewek aja gitu, walaupun lu buat lu bahagia tapi lu buat dia tersakit. Ini berarti harus dewasa dong. Balik lagi. Jijik lah jadi gue anjing. Gue jijik sih. Ya harus dewasa ya. Terus? Ya. Tadi kan definisi skill gitu. Nah, gue mau nanya nih. Menurut lu tuh talent tuh apa, Dap? Talenta. Iya. Talenta itu bakat yang udah lu, bakat yang punya apa ya? Udah ditanamkan Tuhan sama lu dan bisa lu kembangkan gitu sih. Bukan bisa lu kembangkan. Udah pokoknya nggak semua orang punya talenta. Ya pokoknya Tuhan tuh menanamkan talenta di lu. Tinggal lu kembangin apa enggak gitu. Talenta tuh udah ditanam aja. Menurut gue sih gitu ya. Terus ketika ada kue, ada apa ya namanya kalau kutipan gitu, kue apa sih namanya? Quote. Ya. Gimana? Lu tahu kan kayak 99% hardworking sama 1% talenta. Terus lu setuju nggak sih kayak itu tuh gimana ya?
menurut gua mah bullshit juga sih. Gak tahu ketika 90% misalkan gua nih hardworking di futsal nih. Ketika ada orang yang punya talenta juga gitu. Gue bakalan kalau dia hardworking gue bakalan kalah, iya nggak sih? Kata Iya, orang iya. kan Oh jadi iya benar. hardworking kan, iya kan gitu. Kayak lu setuju nggak sih kayak kadang-kadang juga 99 hardworking itu Setuju. nggak yang talenta 1% ini juga penting, tau gak sih? Iya, setuju gua. Iya, itu setuju sih gua. Kayak misalkan ada tuh di futsal yang hard work. Kalau misalnya gua misalnya hard working, terus ada teman gua yang jago nih, tapi dia latihannya jarang-jarang. Pasti yang keanggap jago tuh si temen gua ini. Tapi itu alam aja sih. Emang pasti gitu sih. Tinggal gue lebih ke ini sih ya, lebih ke orang yang kalau kayak gitu kan gimana ya? Itu gue nggak bisa nyalahin apa-apa juga sih kalau kayak gitu ya. Karena Iya. ya gimana dia udah punya talenta gitu. Gue malah lebih concernnya kayak ada orang nih suaranya bagus, tapi orangnya pendiam. Dia tuh komersil sebenarnya, ngerti gak sih lu? Kalau misalnya dia bikin coveran di mana gitu, bisa naik nih. Cuman dia tuh orangnya pemalu. Nah, gue lebih concernnya di situ. Iya, Gue iya. nggak ngebandingin diri gue yang gue kalau ada temen gue yang ini tapi gue nya gini, enggak sih karena gue merasakan, gue juga merasakan kesusahan dari hard working itu. Kayak misalkan gue kan nyanyi nih, gue kan masuk GSA nih. Nah, gue masuk GSA itu karena hard working Iya. menurut gue, karena gue dari MPLS udah istilahnya caper lah, bukan caper sih istilahnya, kayak gue pengen show gitu. Nah itu Gue bisa memang nyanyi lo, gue bisa nyanyi lo, Anda. kayak gitu kan misalnya. Iya kan, kayak gue bisa nyanyi lo, lihat gue kayak gitu. Itu hard working. Walaupun pada akhirnya ada orang-orang yang kok suara dia ini sih ada yang lebih bagus tahu. Cuman ya gue di posisi ini kayak lihat gue mah bodo amat mau suara gue gimana, gue yang penting kan gue udah dapet duit, gue udah diundang ke sana ke sini, ngerti gak sih lu? Walaupun Iya. ini tapi kan gue mendapat apa yang gue apa sih, hard working gue tuh udah terbayar gitu, walaupun terserah lah mau kata orang apa. Malah yang gue concern tuh yang orang-orang yang udah punya talenta ini tapi dia nggak bisa dimanfaatkan. Itu yang menurut gue lebih kasihan. Iya. Iya. Keren. Lu bakal kalah sih kalau misalkan lu punya talenta tapi lu nggak hardworking juga sama yang hardworking benar-benar. Iya. Ya, tapi kayaknya lebih kalau jadi hardworking tuh kayaknya lebih baik kita menghargai diri gitu. Kemampuan segini ya udah gitu. Iya, lebih baik kayak gitu daripada apa ya? Dibandingin gitu, daripada wah. Iya, daripada membandingin pasti malah makin insecure anjing. Insecure. Makin insecure nantinya. Sumpah. Iya. Setuju sih. Berarti kata udahlah. Next. Lu dong. Kan tadi udah. Kan tadi talenta. Oke. Kita ke topik lain lagi nih. Guys. Kan selama pandemi nih banyak di internet tuh masalah-masalah tidak penting up nih ya. Aduh. Kenapa sih? Maksudnya masalah-masalah yang emang harusnya kan gak usah diurusin lah ya. Tapi orang-orang masih kayak dipikirin gitu, sampai ramai kan, sampai yang anjay itu. Iya. Kalau gua nih orangnya lebih ke bodo amat lah, kayak ngapain sih? Bodo amat. Udah nggak usah dituin kayak nanti hilang sendiri. Tapi orang-orang ini tuh kadang bikin gemes, tau gak sih kadang? Yang kayak dia nih nonton hujat, padahal dia yang ngebuat orang itu naik gitu. Itu sih. Bener. Gimana pendapatnya? Iya, gue setuju sama lu tuh. Gue juga orangnya bodo amatan, tapi gue bisa membaca nih. Bukan membaca sih, gue so tau banget ya, gue kayak apa aja membaca. Kayaknya orang-orang tuh ya, kalau misalnya dia tuh ada sense of apa ya, kayak seneng gitu loh, kayak puas gitu loh. Kalau misalnya ngehujat orang gitu, maki orang tuh kayak ada perasaan seneng aja gitu. Misalnya kayak lu ngetik nih si anjay,
kayak apa gitu misalnya, itu mereka tuh merasa puas gitu loh dengan mereka ngetik itu. Nah itu gue nggak dapet, bukan nggak dapet sih, gue nggak mau ikut-ikutan aja, ngapain gitu. Si Anjay kan apa coba, maksud gue apa coba, kenapa coba. Cuman orang-orang tuh nyaci maki tuh karena mereka seneng aja, puas aja nyaci makinya. Sama aja kayak sekarang yang peristiwa, wah gila ini bahaya sih, kayak misalnya Habib Rizik gitu ya, yang pulang ke sini kan banyak yang ngehujat gitu ya, banyak yang apa gitu. Tapi kan gue sebagai orang Islam, apa ya kalau misalnya dia salah ya udah kasih tahu gitu kesalahannya di mana, habis itu udah, gue nggak usah ngemaki-maki gitu ya guys sih. Daripada lebih baik kalau lu nggak tahu lebih baik diam, gue sih gitu. Iya kayak gue lah. Iya kayak gue juga sih, lebih baik diam aja sih, main juga sih. Benar-benar. Males. Itu dewasa tuh, salah satu ciri kedewasaan tuh ketika ya udah lu bisa mengerti keadaan orang itu, ya udah gitu, ya udah aja. Ketika lu udah bisa bilang ya udah. Terus mungkin ya gue tambahin kayak, dan lagi stigma gimana ya, ketika kebanyakan orang nih ngelihat orang susah itu senang, ngelihat orang senang itu susah. Kadang-kadang Iya, kebanyakan orang benar. yang gue tahu, Iya, gue gak bisa gitu kayak ngelihat orang nih ketika sukses nih kayak super susah gimana ya, kayak ada aja orang yang banyak gitu yang kayak susah. ini mah kedukun kayak gitu tuh. Tapi itu menurut gue salah satu ini loh, salah satu apa ciri-ciri orang sukses. Ini ya, gue ada quote nih, ciri-ciri orang sukses ketika lu dianggap pesugihan sama tetangga lu udah sukses berarti. Nah itu makanya gue sekarang lagi memanipulasi otak manusia. Gue pengen gitu dibilang kayak ini si Rekar Dava ini kerjanya apaan sih? Seperti duitnya banyak. Kayaknya nggak bener deh. Tuh di situ bego, lu udah sukses berarti, lu duit udah banyak berarti bener. anjing emang. Oke. Sering denger gue orang-orang kayak gitu. Maksudnya di tengah-tengah gue yang kayak misalnya ada yang naik sedikit, kayak emang kerjanya apa sih kayak gitu-gitu. Ya udah emang kenapa sih? Lu kayak emang kenapa sih gitu. Ada yang lebih penting daripada ngurusin orang, ngurusin yang lain gitu. Ngurusin yang lain anjing. Kayak lu tuh ngurusin orang tapi hidup lu aja belum keurus gitu istilahnya. Kesel banget. Yang hidupnya keurus aja kadang-kadang gak ngurusin orang lain gitu. Iya, setuju banget nih. Setuju banget nih gue. Anjing, gue hari ini kok bijak banget. Karena mungkin tamunya lu dap. Waduh, tamunya bego makanya bijak jadinya. Tuh suka gitu. Dah. Gitu bego kan, biar gue kelihatannya kayak gue merendah banget, si Dawa merendah banget. Tai lu. Citraan, itu pencitraan bego ini gue. Beda. Emang kadang juga gue suka sama lu dap. Ya ini nih, mesti kenapa bego? Kenapa? Ketika gue mau nanya atau ngobrol nih, kayak lu teh suka kayak gimana, cuek gitu aja. Ketika misal gak suka budak, apa emang bener-bener gak kedengeran gitu. Gue tuh suka bingung. Kayak perasaannya gue dikacangin sama si Dapo kata gue. Gitu anjing. Gak tahu gue kayak gimana. Ya tuh emang kayak gitu ya, gue ya. Gak tahu kadang ketika gimana ya. Apalagi kalau lagi ngobrol nih sama siapa gitu. Ketika kayak manggil nih kayak lu tuh lagi fokus banget gitu, nggak bisa gitu. Gue emang orangnya fokus, orang konsisten sama satu orang. Jadi kan juga lagi ngobrol sama satu orang. Ini pembelaan banget ya anjing. Kebenaran. Gue emang budek bego. Gue kadang-kadang gitu bego. Apalagi gue lagi main PUBG nih. Kalau nggak lagi nonton PUBG aja, main lagi nonton PUBG. Dap. Gue udah gitu. Ini gue kayak nggak denger gitu.
Iya busuk gitu. kalau busuk kalau gue digituin anjing sakit hati gue banget. Busuk Tapi gitu. yang ngomong gitu sakit hati lagi yang manggil jadi kan. Iya ya. Jadi kita Udah lah ya. Itulah sama-sama ya. sakit hati. Maksudnya. Iya. Next question nih dari gua nih. Wan, masih ada lu. Oh, udah gak ada. Kenapa gitu? Nah, terakhir nih ya. Terakhir. Oke. Habis ini ada rapid question sih. Waduh, swap question ada gak? Wah, So cool. kan lagi juga menurut kenapa sih orang rasis gitu? Kayak mungkin ya. Kalau gua ketika lu kenal atau mungkin deket sama orang itu, kalau gua mah istilahnya fine bukan fine aja, kita tuh udah mungkin ada bond gitu kayak, jadi nggak ada rasa sakit hati kadang-kadang ya, nggak tahu juga, kita juga harus bisa menghargai. Cuman ketika lu rasis sama orang gitu, kenapa ya ada gitu yang rasis, kepikiran gak sih lu? Iya, itu dia tadi gue bilang, orang tuh kadang merasa puas ketika dia merendahkan orang lain. Karena gini nih misalnya, cara dia untuk memuliakan dirinya adalah dengan menghina orang lain. Jadi seakan-akan dirinya tuh lebih baik dari orang yang dia hina. Nah, Iya. makanya itu kenapa dia merasa puas di situ. Kayak misalkan item nih misalnya kayak tembok lu hitam misalnya. Kayak padahal tembok dia tuh warnanya abu gitu. Jadi sebenarnya daripada dia yang diledek sama orang lain, mendingan dia ngeledek kayak gitu. Itu kan lebih puas gitu, ngerti gak sih lu? Iya ya. Supaya, jadi dia ngerasa tuh gue tuh nggak paling rendah, ada yang lebih rendah dari gue. Orang tuh kadang nyari itunya, tapi tuh nggak bisa menurut gue ya, entah. Ya. Ini rasis ini tuh rasis yang jangan rasis deh, body shaming aja misalnya. Itu kan body shaming tuh nggak terlepas, bukan nggak terlepas ya. Ini body shaming tuh udah pasti ada gak sih di pikiran orang, semua orang tuh pasti punya gitu sense untuk ngatain gitu, walaupun cuma ngelihat dia apa sih namanya, dia bajunya miring sebelah kayak gitu aja tuh pasti terlintas sedikit aja di otak tiap manusia tuh pasti ada. Cuma balik lagi ke orangnya, si orang ini mau bakal ngomong apa enggak, bakal kalau dia bakal ngomong ya kan, namanya juga orang lain tuh pasti tersinggung ya, karena tersinggung itu kan kita nggak ada yang tahu dia bakal tersinggung apa enggak. Ya itu sih lebih baik diam sih kalau misalnya gitu. Karena menurut gua kalau misalnya rasis gitu, semua orang tuh pasti punya sense untuk merasis, cuman dia mau bisa menyampaikannya apa enggak gitu. Ini kayak gue nih, Lord Falcon. Kan maksudnya ngeledek. Iya betul. Tapi kan kita kan nggak tahu ya, kalau udah sama ini tuh kayak udah deket ya udah aja gitu kalau deket mah ya. Tapi kalau untuk orang lain gua fatal sih. Iya fatal. Lu nggak kenal terus lu ngomong Falcon. Falcon. Itu anjing. Kalau gue ke kontol lu. Nggak kayak gitu anjing. Ini pertanyaan terakhir, tapi gue pengen masih ada yang nanya nih, satu lagi deh. Apa sok. First impression. Waduh. Kenal gua atau kenal Nas? Lu kenal Naswan gak sih? Kayak kenal gue. Kayak lebih kena, kayak nggak pernah ngobrol pernah sih? Kayaknya belum ya. Pernah di rumah si Cinta waktu itu. Oh ya. Benar. Nah, ya udah. First impression-nya gimana Dap ketika ketemu masing-masing dari kita? First impression sama sih kayaknya, kalau pas lu ketemu lu berdua, lu tuh bukan orang yang sefrekuensi banget sama gua, tapi lu tuh orang yang kayak kalau diajak ngobrol ya pasti jadi seru kayak gitu. Jadi kan beda ya, kalau frekuensi sama gua mungkin nggak yang sefrekuensi kan, misalnya lu apa gitu, kayak misalnya gue kayaknya lu tuh orangnya yang suka anime, yang suka game. Nah gue impression gue kayak gitu tuh. Tapi gue nggak,
kalau misalnya ke situnya tuh gak masuk gue kan berarti bukan circle gue apa obrolan gitu gue gak akan masuk tuh kalau ngomongin game ngomongin ini. Tapi kalau ngobrol biasa kayak gini kayaknya masuk aja. First impression gue gitu sih. Tapi Anim mungkin game. gue first impression pertama lu gue kayak gue mikir kayak kelas 10 nih. Gue sebenarnya kayak pengen ngobrol gitu malah, tapi kayak mikir lagi kayak kita nih kayak nggak frekuensi loh teh kayak gue akhirnya mundur lagi. Terus kita nih kayak nggak sejalur gitu, mundur lagi gitu kalau mau ngobrol. Makanya untuk kelas 11 ketemu. Nah itu tuh kadang-kadang cara gue ngobrol adalah dengan ini loh menebak frekuensinya kemana. Misalnya kayak lu nih, Babe kayaknya game dah. Nah pasti gue nyambung pasti dari pertamanya tuh pasti dari game dulu nih. PUBG ya kayak gitu kan misalkan dari situ baru kan terbuka tuh obrolan-obrolan lainnya ya gak? Iya ya. Memang gitu sih. Tapi ada lagi nih. Gue ini kayak FYI nih. Ketika gue kelas 10 nih, entah kenapa gue ngomong kayak gue pasti sekelas sama lu nih kelas 11 gitu dah. Anjing nggak tahu. Wah, iya dah. Sumpah. Gue setiap kayak naik kelas nih, gue nebak-nebak gitu. Selanjutnya gue bakal ketemu siapa nih? Misalkan si Dapa nih kelas 11. Oh, ini orang pasti sekelas sama gue kelas 11. Gitu nih. Lu yang gue tebak pertama kali. Keren. Bener aja. Soalnya tuh kayak gimana ya? Gue pengen kayak gue pengen tahu nih orang gitu. Oh iya. Ada interest gitu. Akhirnya gue mau menebak gitu, bener. Betul tuh ini ya, only fans diam-diam. Only fans anjing. Oh fans di only fans. Pikiran gue kotor. Iya Secret Admirer, only fans. Ya lu pikiran gue kotor. Goblok. Tapi mungkin loh di Smakbooknya ada ketika sama kita kayak gitu kayak ada ya gue juga sering merasakan tuh ada tuh jadi kayak sekarang sama si Bebes nih gue kan sekarang sama si Bebes gue tuh dulu kelas 10 kayak ini orang apa sih ini orang siapa sih yang kayak gitu tuh terus kalau pengen ngobrol iya ada tuh bener-bener ya kayak pengen ngobrol sama dia gitu kayak lu pas ngeliatnya kayak siapa orangnya kayak gimana sih ya kayak gitu tuh iya bener-bener itu juga ada gue kelas 11 ketika kita udah mau pisah gue nebak gini gue pasti sekelas sama itu lo gitu iya tah demi Allah beneran gak tau gue hoki banget tebakan gue tuh gak pernah sih gue udah lah ya gue kalau mau naik kelas gak pernah mikir bakal sama siapa gue tapi kadang-kadang suka ini sih nggak mau sama siapa itu gue berdoanya gue nggak mau sama ini juga aduh oke guys itulah ya pertanyaan terakhir pertanyaan yang menutup pot kali ini pertanyaan yang soft lah tadi sekarang kita masuk ke rapid video lu tahu question kan? Tahu yang jawab apa cepat, mau gue jelasin dulu nih? Enggak, boleh jelasin dulu. Oh, nggak jelasin aja capek. Coba jelasin lah. Ngelempar ke gue. Lempar anjir. Mau hostnya kurang beradab guys ya. Hostnya kurang beradab guys ya. Ini ya, lu bakal dikasih 5 pertanyaan, tapi biasanya pilihan 1 atau 2. Terus nanti di akhir lu ditanya alasannya. Sesimpel itu. Oke. Oh, ada alasannya nanti ya. Tapi di akhir. Ya, di akhir. Oke. Kita mulai aja. Ini kalau gua menang dapat hadiah gak? Dapat lu teh harusnya diundang ke sini bayar lu teh. Masa gue yang bayar, lu yang bayar gue, enak aja lu. Banyak dong yang mau sini dat. Waduh. Enggak. Sana guys. Ngomong itu mas. Udah. Lanjut. Pertanyaan pertama. Oke. Dari gue nih. Ya. Pilih akademik atau skill? Skill. Iya. Ini nggak pilihan ya.
Tapi langsung lu jawab. The best teacher in your life. Berika. Kan? Wow. Ya kan? Next. Karir atau komitmen? Asik. Gila gak tuh? Wah, anjing keren abis. Komitmen. Nih, yang soft lah. Teman tongkrongan atau pacar? Mampus udah. Anjing emang Jangan AFK ya. pacar atau temen tongkrongan. Ya. Pacar atau temen tongkrongan. Enggak bisa. Anjing. Pacar. Nah, tuh ya teman tongkrongan denger. Ayo. Next. Kalau lu tuh lebih milih hidup dulu, saat ini atau nanti masa depan? Pengen milih. Masa depan. Oke guys, itu jawabannya. Sekarang kita ke penjelasan. Alasan. Aduh, Oke. Gue nggak tahu lagi tadi gue jawab apa anjir. Itu bukan gue sumpah. Gue dibajak anjing. Goblok. Pertanyaan pertama kan akademik atau skill ya? Milihnya skill. Oke. Kenapa milih skill ya? Karena kalau misalnya lu mengakademikan skill lu, ngerti gak sih tuh, kalau belajar skill lu itu bakal lebih menyenangkan daripada lu belajar akademik yang lu nggak tahu lu mau belajar apa. Menurut gue sih gitu. Simple ya. Iyalah. Skill gue main bola nih. Mendingan gue belajar bola daripada gue belajar matematika, ya gak? Iya. Itu yang diajarkan oleh negara Finlandia. Wah anjir, negara terbahagia. Ya kan Finlandia kan sekolahnya kayak ngebus atau ngepush yang kita suka gitu, atau yang kita pengen. Jadi lebih ke arah skill dong daripada akademik. Itu sih. Dan jam belajarnya juga ini nih. Jam belajar ketika di sana tuh 4 jam. Kita tuh 8 jam apa berapa sih? Ya, 12 lah kalau 8 ya. Nah, kalau 8 jam itu udah 12 jam kita berpuasa. Udah nih 8 jam itu include dengan PR ya. Tapi kalau Finlandia emang nggak dikasih PR. Dia kayak dikasih waktu 4 jam sisa waktu untuk nyari yang lain, tau gak sih? Interest lain. Nah itu ya. Gimana ya, gue pengen wow gitu. Kenapa Indonesia ini? Kalau enggak. Gue taunya kurikulum ini Somalia. Ini ada lagi apa lagi? Siapa lagi? Ada kurikulumnya dia. Ada bajak laut, pembajakan kapal-kapal yang mau masuk tanah. Coba lu cari kurikulum Somalia, lu cari. Ada pembajakan. Serius gue. Somalia benar. Nah udah tuh. Next repeat nih ya. Tadi questionnya the best teacher in your life. You said Burika. Why? Enggak, bukan the best teacher sih ya. Best teacher sih. Cuma kan dia walaupun ngajar, gue nggak ngerti ngajar gimana. Cuman cara dia memperlakukan muridnya itu loh. Yang gue ini sih. Yang like son, like daughter. Iya kayak anak sendiri. Kayak bener-bener kalau misalnya apa-apa tuh nggak langsung ngejudge gitu, kayak ditanya dulu. Kalau terus dia ngechatnya teh bener-bener kayak nelfonin, ngechat, nggak yang apa namanya, nggak yang bodoh amat gitu. Gue sukanya sih di situ tuh. Oh iya betul. Oke. Kalau nih Naswan mah kan kelas 11 kan wali kelasnya mantep loh Teda. Itu juga paling dia favorit ya. Our father. Oh. Minion. Udah ini tadi pasti gue ingetin. Ini gue kalau ada hilang di cut ya.
Ya 119. Anjing. Pokoknya gitulah. Berarti Bu Rika gitu ya. Ya. Intinya seperti guru tetapi kayak anak, bukan kayak ibu lah. Wah, Gitu. Ya, ibu. Ayo Wan. Oke, next itu karir atau komitmen. Aduh, ini bukan gua, ini udah nyampe sini gua dibajak nih. Ini nih. Nyampe sini gua dibajak, nggak tahu nggak, aduh. Tapi tadi Pilihnya komitmen tadi ya, kalau nggak salah. Iya, gua pilih. menurut lu apa tuh? Kenapa? Nah, Gue sebenarnya nggak terlalu ngerti ya maksudnya di sini komitmen nama karir itu apa gitu, komitmen apa, karir apa, karir kerja nih misalnya, komitmen apanya? Masa gue bilang komitmen hubungan gitu, misalkan. Enggak. Kenapa Pasangan. Kalau masa gue ngomong karir atau pasangan gitu. Ya karir atau pasangan. Iya ya. Komitmen. Kalau salah jawab nih kayaknya nih. Tapi komitmen sih. Gue nggak yang pengen banget ngejar karir sih. Pengen ngejar karir, cuman kalau misalnya gue udah bahagia, gue tuh pengen ngejar karir. Kan pengennya bahagia. Iya, gue tuh pengen ngejar karir gue itu berbarengan dengan pasangan gue. Nah, jadi pas gue udah karir gue udah dapet nih misalnya, nggak bagus-bagus amat, masih merintis nih, tapi gue udah bisa buat komitmen sama pasangan gue. Nah, pas gue habis buat komitmen baru tuh gue bakal ngelanjutin karir gitu kalau gue. Iya. Udah gitu. Udah. Iya, karena habis sih lu nggak tahu mau jawab apa. Ada lagi nggak yang mau tambahin? Udah. Begini sih, kayak kan kata lu mau merintis bareng ya, berarti lu nggak prefer bagusin karir dulu ya? Yang penting kalau udah ketemu langsung sikat gitu. Enggak. Kalau udah mencukupi kriteria yang gue ini deh. Gue nggak masang kriteria yang gue harus punya rumah segede ini, motor 2, mobil 2, baru gue mau nikah. Mau nikah misalnya. Enggak, gue punya patokan tersendiri gitu. Tapi nggak tinggi-tinggi amat patokan gue ini gitu. Oke. Tapi memang nggak salah sih. Iya. Hostnya ngantuk guys ya. Memang nggak salah sih ketika lu milih komitmen atau karir. Itu pilihan sih. Ya. Mungkin kalau ada yang milih karir juga baik, komitmen juga baik. Ya udahlah. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Betul. Oke. Tadi teman tongkrongan atau pacar? Hampus lu Dap. Dap. Siapa? Halo. Dap. Iya. Ada nih. Tadi nggak ada anjir soalnya. Next. Ya. Teman tongkrongan atau pacar? Yang jawabnya pacar. Aduh. Gimana sih? Kawan-kawan gimana? Aduh anjing. Sakit sih gue kalau jadi teman tongkrongan. Enggak Chan. Ayo. Kagak tahu gue. Aduh. Gue bilang gue ini dibajak, bukan gue ini. Aduh. Ini sih pertanyaan sih, mungkin emang gue bikinnya juga lagi otak gue lagi ngeleweng. Tuh. Kenapa? Kepikiran aja gitu Dap. Ketika lu, nih gue mikirnya gini pertanyaan itu. Ketika lu deket sama pasangan lu juga deket sama teman tongkrongan lu. Nah gue pengen tahu lu milih gitu. Sesimpel itu sih. Iya, tapi gue bisa ngejawab sih ini, anjay. Soalnya kalau menurut pengalaman gue sih ya, gue tuh biasanya temen tongkrongan gue tuh nggak yang temen tongkrongan gue tuh nggak yang gue buat deep talk. Ada deep talk, maksudnya bukan deep talk tentang masalah keluarga atau masalah apa. Paling buat have fun ya. Iya, have fun. Tapi nggak have fun yang apa sih, kalau misalnya mereka lagi sedih gue juga ada gitu tetap. Cuman nggak yang sampai ya
kan kalau tongkrongan itu nggak perorangan ya jatuhnya itu kan kelompok ya. Iya. Jadi ya gimana caranya supaya gue bikin asik kelompok itu kan. Tapi kalau pacar tuh yang gue bisa sedih tuh bener-bener sedih banget di situ. Kalau misalnya gue pengen punya ide nih, kan kalau misalnya gue temen tongkrongan gue kan gue ngasih ide nih, pasti ide kan Iya. mahal ya. Kalau misalnya gue nyampein ide itu ya walaupun gue percaya gitu sama teman-teman gue, cuman kan guys lu jadi nggak Emang kadang iya. diambil lah ide Ada gue tuh juga apa yang kayak ada ketika lu iya. masih ide. Terus kadang-kadang ide gue tuh kayak langsung dipatahin gitu loh. Nggak bisa lah langsung digituin tuh, gue tuh males tuh kadang-kadang gitu. Makanya kalau pacar kan dia biasanya lebih mendengarkan. Biasanya kritiknya tuh di akhir tuh kalau pacar, kritiknya kayak tapi menurut aku sih ya kayak gitu. Lu bisa kayak gitu. Gila, memang si Mbak ini terbaik sih. Itu Iya menurut Bapak. Iya. memang Hubungan itu saling melengkapi ya, Dap. Idi. Wow. Next. Oke. Last question-nya ya. Tadi kan disuruh milih lebih iya. sekarang, dulu, sekarang, atau masa iya. depan. Milihnya masa depan. Iya. Kenapa tuh? Nggak tuh gue penasaran aja masa depan gue gimana nanti. Kayak masa kan kalau masa dulu tuh ya udah dulu ya, mau gimana lagi, mau ngapain lagi gue dulu. Tapi kan dulu gue jujur sih gak senang-senang amat ya, maksudnya enggak yang gue pengen ngulang gitu, enggak. Masa sekarang tuh seneng, cuman masa sekarang tuh kan mikirin masa depan Ya. kayak kan lu sekolah, lu kerja pengen di mana, lu kan mikirin masa depan, berarti lu sama aja penasaran sama masa depan lu kan. Itu kenapa gue bisa masa depan, karena gue penasaran gue bakal jadi apa nanti. Gue berpikir ketika nih ya, di masa depan nanti lu udah sukses, udah punya gitu, terus lu dikasih pertanyaan ini, jawaban lu gimana ya? Ketika lu tua, apakah ke masa lalu? Ketika aku tercipta. Oh. Ini lagi serius. Aduh, iya. Nggak tahu ya, mungkin. Tapi gue yakin kayak kangen aja gitu ketika lu di masa depan sama masa ini. Pasti. Tapi bisa jadi juga ya, kalau nanti di masa depan ya, gue mikirnya ke masa depannya lagi, masa depan pas di akhirat. Wih, gila. Iya, gak? Semakin tua pasti semakin ingat anjir pasti. Memang ingat harusnya dari sekarang harusnya. Gimana juga? After apa ya? Yeah. After death. Iya. Life after maksudnya itu. Iya. Wow. tapi nggak tahu, gue tuh kadang mikir juga kayak ada nggak sih alat ini lah pertanyaan gimana ya, penutup rapid. Yeah. Ketika ada nggak sih alat nanti di masa depan nih, kan katanya cyberpunk lah gitu-gitu, zaman masa depan mah udah gila lah ya istilahnya. Iya. Bakal ada nggak sih alat kayak lu bakal bisa melihat masa lalu itu, kayak lu rasain bener-bener gitu, kayak ada alatnya gitu, kayak misalkan tiduran terus dipakein apa gitu palanya. Lu nih kayak mimpi, tapi itu tuh masa lalu lu gitu, ngeliat masa lalu lu kayak ngejalanin masa lalu, tapi kayak nantinya beda gitu. Ada nggak ya? Gue sampai pikiran ke situ. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak lu masuk lagi ke masa lalu, tapi di mimpi doang gitu ya, masuk ke masa lalu terus nanti lu ubah masa lalu gitu ya. Sejadi. Ada. Di masa depan sih gue pikirannya ada alat kayak gitu. Mungkin gue pengen bikin alat kayak gitu. Nah, terus kata lu ya, kan lu ini masa depan lu katanya kayaknya lu sekelas sama siapa? Oh, gue lagi gila lu. Kan udah
Udah kelas 13. Udah. Iya. Kan lu suka nebak Iya kan, lu sekelas kita sama kan siapa? udah di akhir. Udah mau lulus. Oh, iya. Gak bisa. Untung alhamdulillah. Lu sama siapa? Iya deh bikin deh. Tapi Tapi buat apa juga anjir? Gua nggak akan beli juga alatnya. Iya, iya. Buat Tapi kalau yang punya lu sih, Nah. kalau lu yang punya gitu, gue bakal nyoba sih. lu mah nyoba doang. Beli mah enggak. Ya kan emang buat dicoba, Oh. bukan buat dibeli. Ngapain coba dibeli? Oh berarti lu kelinci gak. Jangan dong, nggak gitu dong. Kalau bisa syaraf gua kena gimana lu? Aduh, syaraf otak gua kena. Syaraf otak gua yang cemerlang ini. Itu tuh aslinya udah Papa Harika gitu guys. Aduh. Ada. gini deh, gue ada last question deh. Nah, Dari gue. Singkat aja sih kalau lu mau jawab ya. Ya. Misal nih, ini misal aja nih. Lu ketemu diri lu di masa lalu. Wah. Terus lu ajak ngopi. nih. Ini mirip sama yang sebelumnya ya. Terus lu ajak ngopi, obrolan yang bakal lu obrolin apa? Topiknya gitu. Gue pengen tahu aja dulu tuh gue mikirnya kayak gimana. Apa yang gue pikirin gitu. Apa ya? Kayak misalkan pikiran lu tentang teman lu kayak gimana dulu. Kalau dulu tuh gue mikirnya kayak gimana sih? Kan misalkan sekarang istilahnya gue beranggapan kalau gue diri gue nambah dewasa ya. Nah kalau gue dulu tuh gue dulu mikirnya kayak gimana sih? Pasti yang kalau misalnya gue mikirin orang tuh kayak gimana ya kayak gitu. Apa yang gue ngobrol itu sih? Oke. Udah. terus masa depannya enggak? Gue ngasih tahu, lu nanti ya lu bakal jadi kayak gue nih. Pasti lu kayak gitu. Kalau ini deh, yang bakal lu ingetin ke dia, ke diri lu ke masa lalu gitu. Yang paling lu apa ya istilahnya? Lu harus gini atau misalkan lu harus belajar kemana gitu. Mengingatkan. Nggak perlu ya? Iya sih, iya benar-benar. Kalau tahu sih gue juga mau jawab gitu. Iya. Kata gue sih. Karena mungkin prosesnya loh. Okay. Iya. Iya, lebih ke ini loh. Biarkan hidup itu menjadi Nah, iya. Ketika orang dulu, misalkan nih di zaman dulu dikasih kayak wejangan gini-gini, mungkin nggak sih bakalan berubah kayak mendingan kayak dia nih kayak nikmatin prosesnya, nikmatin struggle-nya biar orang itu jadi kuat begitu ya. Kayak gitu kayak pikiran lu gitu sih yang gue baca. Gitu. Gue persis pikiran gue apa yang lu pikirkan. Nah, gue juga kalau ngomong ke masa lalu nih, kalau gue mah sama lu juga bakal gitu. Anjing lu gitu doang. Anjing lu. Itu bermakna banyak sih menurut gue. Dia juga bingung anjing pas lu datang lihat anjing lu. Lu apaan sih lu anjing datang mirip gua. Datang nganjingin gua. Siapa anjingnya? Ini pasti kayak gitu ya lo. Lu dianjingin balik. Lu juga anjing bego. Udah percakapannya anjing. Anjing-anjingan. Udah guys. Udah nih. Mantap. Ada lagi nih. Cukup sepertinya udah. Cukup lah ya. Oke, segitu. Guys, rapid question. Nggak ada background. Ada nanti. Edit. Nah, udah apa ya? Gimana nutupnya nih? Coba tutup. Ya tutup biasa aja, nggak ada embel-embel aneh. Ya udah, ini menurut gua episode paling the best sih. Enggak. Oke. Gua ada. Menjilat banget ini, menjilat banget. Ngapain gua jilat lu anjing? Ini jarang-jarang.
abis podcast ini, ya guys ya, jadi ini podcast yang terbaik. Jadi setiap podcast seperti ngomong ini kan. Anjing belum pernah gue ngomong kayak gini. Nih. Tapi memang kayak ini tuh lu baru pertama kali anjing di depan. Biasanya mah gue ngomong kayak hujat lu terus. Anjing maksud. Iya ngomong baiknya di belakang aja. Anjay. Nah, pokoknya itulah ya, kayak ini episode terbaik dari RN Pod menurut gua. Kalau Nah, telat nih ya. nah ini nih Lord Falcon nih telat. Agak slow guys, dipotong gaji. Iya itu, tapi itu menurut gue sih itu bagian dari rencana Allah sih. Udah guys, segitu dulu guys dari kita. Oke, kalau kalian suka ya bisa like. Kalau kalian nggak suka ya diemin aja. Ya betul. Keren ya. Keren ya, keren. Jangan lupa juga kalau mau langganan ya subscribe. Oke. See you next video. Thank you guys. Rikal and Naswan and Favarika signing out. Bye bye guys. Thank you guys.